Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holilur Rahman, NPM 2023 0201000039 dari kelas A, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Filsafat Umum, dosen Ibnu Ali M.Fil.I. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UAS. Yang pertama yaitu, apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Berikut adalah beberapa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik. Yang pertama yaitu filsafat modern. Antroposentrisme, manusia menjadi pusat perhatian dalam filsafat modern. Pertanyaan-pertanyaan tentang kesadaran, pengetahuan, dan moralitas manusia menjadi lebih sentral. Empirisme dan rasionalisme. Terdapat perdebatan sengit antara empirisme, pengetahuan berasal dari pengalaman, dan rasionalisme, pengetahuan berasal dari akal. Ilmiah, filsafat modern semakin terintegrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode ilmiah digunakan untuk memahami dunia. Kebebasan berpikir. Terdapat penekanan pada kebebasan berpikir dan individualisme. Kritik terhadap tradisi. Filsafat modern seringkali mengkritik tradisi dan otoritas yang ada. Yang kedua yaitu filsafat abad pertengahan. Teosentrisme, filsafat abad pertengahan sangat dipengaruhi oleh agama, terutama Kristen. Fokus utama adalah pada hubungan antara manusia dan Tuhan. Skolasticisme, metode filsafat yang menggabungkan filsafat dengan teologi untuk memahami ajaran gereja. Otoritas gereja. Gereja memiliki otoritas yang kuat dalam menentukan kebenaran, dan filsafat seringkali digunakan untuk mendukung doktrin gereja. Yang ketiga yaitu filsafat klasik Yunani kuno. Fokus pada alam semesta. Filsafat klasik seringkali berpusat pada pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usul alam semesta, materi, dan keberadaan manusia dalam kosmos. Rasionalisme. Para filsuf klasik seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles sangat menekankan penggunaan akal dan logika untuk memahami dunia. Pencarian kebenaran universal. Mereka berusaha menemukan prinsip-prinsip kebenaran yang berlaku secara universal dan abadi. Pertanyaan yang kedua, filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa René Descartes sering dianggap sebagai penanda awal filsafat barat modern? Karena kritiknya terhadap metafisika skolastik abad pertengahan, metode keraguan metodis yang ia kemukakan, yang meragukan segala sesuatu hingga ditemukan dasar pengetahuan yang tidak tergoyahkan, menjadi ciri khas pendekatannya. Konsep cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, menjadi titik tolak bagi filsafatnya. Selain itu, Descartes juga dikenal karena dualismenya yang memisahkan substansi mental dan fisik, serta penekanannya pada rasionalisme. Dengan demikian, Descartes tidak hanya menawarkan sebuah sistem filsafat baru, tetapi juga sebuah metode baru dalam melakukan filsafat yang lebih menekankan pada individu, akal, dan keraguan sistematis, sehingga memicu pergeseran paradigma dalam pemikiran filsafat barat. Soal yang nomor 3 yaitu, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama, metode positivisme. Positivisme adalah sebuah aliran filsafat yang menekankan pada pengetahuan yang diperoleh melalui observasi empiris dan metode ilmiah. Para penganut positivisme berpendapat bahwa hanya fakta yang dapat diverifikasi melalui pengamatan dan eksperimen yang dapat dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Proses memperoleh pengetahuan dalam positivisme yaitu, yang pertama observasi, yang kedua formulasi hipotesis, yang ketiga pengujian hipotesis, yang keempat verifikasi atau
falsifikasi. Yang kelima, generalisasi. Yang kedua yaitu metode dialektika. Dialektika adalah metode berpikir yang menekankan pada kontradiksi dan perubahan dalam dialektika. Pengetahuan diperoleh melalui proses perdebatan, analisis, dan sistematik sintesis antara ide-ide yang saling bertentangan. Proses memperoleh pengetahuan dalam dialektika yaitu yang pertama tesis, yang kedua antitesis, yang ketiga sintetis, yang keempat proses berulang. Pertanyaan yang keempat yaitu dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Korespondensi adalah teori yang paling intuitif dan sering digunakan dalam ilmu pengetahuan. Suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai atau koresponden dengan keadaan dunia yang sebenarnya. Yang kedua, teori koherensi berfokus pada konsistensi internal suatu sistem pengetahuan. Suatu pernyataan dianggap benar jika ia koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan lain dalam sistem tersebut. Yang ketiga, teori pragmatisme melihat kebenaran dari sudut pandang kegunaan praktis. Suatu pernyataan dianggap benar jika bermanfaat dalam memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Soal yang nomor 5, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme dan idealisme adalah dua pandangan filsafat yang berbeda mengenai hakikat pengetahuan. Realisme berpendapat bahwa dunia nyata ada secara independen dari pikiran manusia, dan pengetahuan adalah cerminan langsung dari dunia tersebut. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indera dan observasi terhadap dunia fisik. Sebaliknya, idealisme berpendapat bahwa realitas utama adalah pikiran atau kesadaran, dan dunia fisik adalah konstruksi dari pikiran kita. Pengetahuan menurut idealisme bersifat subjektif dan tergantung pada cara kita memahami dan menginterpretasikan dunia. Yang nomor 6, dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Yang pertama, materialisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa materi adalah satu-satunya substansi yang ada di dalam semesta. Segala sesuatu termasuk pikiran dan kesadaran pada akhirnya dapat direduksi menjadi materi dan proses material. Yang kedua, idealisme adalah pandangan yang berlawanan dengan materialisme. Aliran ini menyatakan bahwa ide atau pikiran adalah dasar dari segala sesuatu. Yang ketiga, dualisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda dan independen, yaitu materi dan roh atau pikiran. Yang keempat, pluralisme adalah pandangan yang lebih inklusif, mengakui adanya berbagai macam substansi atau prinsip yang membentuk realitas. Soal yang nomor 7, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Yang pertama, materialisme berpendapat bahwa realitas yang sejati adalah materi. Segala sesuatu yang ada, termasuk pikiran, kesadaran, dan bahkan ide-ide abstrak, pada dasarnya merupakan manifestasi dari materi atau proses material. Yang kedua, idealisme berpendapat bahwa realitas yang sejati adalah ide atau pikiran. Dunia fisik yang kita alami sebenarnya adalah manifestasi dari pikiran atau kesadaran yang lebih mendasar. Soal nomor 8, jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Alasan empirisme menekankan indera. Yang pertama, keterbatasan akal. Empiris
berpendapat bahwa akal manusia memiliki keterbatasan dalam menghasilkan pengetahuan. Yang kedua, pengalaman langsung. Pengalaman indera memberikan kita informasi langsung tentang dunia fisik. Kita melihat warna, mendengar suara, merasakan tekstur, dan sebagainya. Yang ketiga, verifikasi empiris. Kebenaran suatu pengetahuan dapat diverifikasi melalui pengalaman indera. Kedudukan akal menurut empirisme. Yang pertama, mengolah data indera. Akal berperan dalam mengorganisasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi data yang diperoleh dari indera. Membentuk konsep. Akal membentuk konsep-konsep abstrak mendasarkan pengalaman indera. Melakukan penalaran. Akal digunakan untuk menarik kesimpulan, membuat generalisasi, dan membangun teori. Soal yang nomor 9, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Yang pertama, kelemahan indera, diantaranya subjektivitas, keterbatasan fisiologis, ilusi, konteks, makna. Yang kedua, kelemahan akal, diantaranya bias kognitif, abstraksi, logika yang salah. Hal yang nomor 10, yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai subjektif adalah penilaian yang bersifat pribadi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman, emosi, dan keyakinan individu. Nilai ini relatif, berubah-ubah, dan sulit diukur secara objektif. Sebaliknya, nilai objektif adalah penilaian yang bersifat universal, didasarkan pada fakta, data, atau kriteria yang dapat diukur dan diverifikasi. Nilai objektif cenderung stabil dan berlaku untuk semua orang. Meskipun demikian, dalam kehidupan nyata, banyak nilai yang memiliki aspek subjektif dan objektif, sehingga pemahaman yang baik tentang keduanya sangat penting untuk memahami keragaman pandangan dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat kami jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.